Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore cuy, gimana kabarnya? Puasanya lancar semua ya? Semoga diberi kelancaran puasanya cuy. Oke, hari ini saya mau beli es oyen ya, sekaligus vlog ini menjawab pertanyaan dari teman saya ini ya, kayaknya ini mohon coba review pengalaman touring. Nah, pengalaman touring kemana aja, sama ada gak hal-hal mistis yang ketika touring gitu ya. Oke, perlu saya jawab dulu ya. Yang pertama itu mistis ya. Nah, saya itu alhamdulillah mungkin kategori salah satu orang yang hijabnya itu ditutup ya, dalam tentang hal-hal gaib. Jadi saya itu nggak pernah sama sekali kelihatan hal-hal gaib, nggak pernah saya, nggak pernah mas. Jadi itu kayak nggak pernah kelihatan hal-hal gaib itu alhamdulillah ya, karena saya nyaman gitu loh. Bayangkan ketika saya indigo gitu ya, bisa lihat gaib, jalan-jalan lihat genderuwo, ngopi-ngopi di rumah lihat pocong gitu. Wah, itu sangat gak nyaman sekali ya. Saya nggak pernah pingin seperti itu. Jadi saya itu nggak pernah kelihatan hal-hal mistis ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti saya akan menjawab review tentang pengalaman touring ya. Pengalaman touring saya itu macam-macam ya. Touring Vespa, touring Vario, touring Mio-Soul lah, itu pernah semua ya. Nah, ini PC gini belum pernah tak ajak touring ini ya. Jadi masih jarak dekat ya, sini nongko jajar gitu aja. Yang pertama itu saya pernah dulu itu touring Mio-Soul. Nah, itu pada saat SMK itu ya. Pada saat SMK itu dulu saya pernah touring Mio-Soul. Kemudian saya itu pada saat statusnya itu masih mondok dulu, itu pakai Mio-Soul itu statusnya masih mondok kelas 2 SMK. Kebetulan teman saya di kelas itu kan anak kampung semua, punya klub-klub Yamaha gitu loh. Akhirnya saya diajak, ayo touring ke Surabaya. Jadi touring pertama kali saya itu Mio-Soul ke Surabaya. Ya di Jalan Ahmad Yani tuh, yang Expo kanan jalan itu. Nah, dekatnya kampus itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman touring saya ya, yang menyenangkan itu ya, menyenangkan ya ini menurut saya adalah itu loh. Ada yang tahu Vespa Rosso ya? Nah, jadi dulu saya itu pernah touring Vespa Rosso ke Lumajang ya. Jadi saya itu juga dulu itu anak Vespa ya, awal-awal Vespa itu awal-awal kuliah. Jadi teman-teman kuliah saya itu kan di basecamp maba atau basecamp Hima gitu ya, himpunan mahasiswa itu kan sering ngumpul-ngumpul dan sebagainya. Nah, itu teman saya itu rata-rata anak Vespa atau suka Vespa semua. Dari situlah saya itu juga suka Vespa gitu loh. Nah, maka pada saat itu touring itu pakai Vespa Rosso ke Lumajang gitu ya. Nah, sama teman-teman satu sepeda itu 4 orang kalau nggak salah. Nah, itu pengalaman berkesan saya, bukan berkesan, mengerikan ini. Nah, pernah mau kecelakaan gitu loh ya, mau duel sama bis gitu loh. Siapa yang mau duel, kita Vespa Rosso lawan bis, yang ngalah dengan itu keprosok ke gorong-gorong itu akhirnya gitu loh. Nah, itu pengalaman ya mengerikan ya, mengesankan itu yang kedua ya. Yang ketiga ya, nah ini yang agak syar'i ini ya. Yang ketiga ini yang agak syar'i. Jadi saya itu dulu pernah ya Basul Masail. Ini ada yang tahu Basul Masail kayak ini, anak santri pondok ini tahu jelas ini ya. Basul Masail itu semacam forum ya, forum tanya jawab gitu loh, mendiskusikan sebuah permasalahan terkini yang kemudian mendapatkan sebuah hasil yang ala pesantren. Itu namanya Basul Masail. Dulu saya mewakili pondok saya, Pondok Ngala itu Basul Masail ke Paiton, Probolinggo. Nah, itu berempat, saya, Nafis, kemudian Hadi sama Soleh Barudin. Nah, kemudian saya sama Nafis punya Vespa, dan akhirnya saya berinisiatif untuk membawa Vespa aja. Guys, bentar guys ya. Saya mau beli es dulu, pesen, kemudian saya tinggal cari takjilan ya, pesen dulu aja. Pesen es, kemudian kita lanjut. Bentar. Mbak, pesen es 3 nggih. Nggih.
Oke, kita lanjut cari takjil dulu ya. Kita ke daerah Jasem. Oke, bentar. Oke, kita putar, kita ke arah kanan, ini ke arah Jasem ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi dulu pas Basul Masail itu ya, pas Basul Masail itu kita berinisiatif bawa Vespa. Padahal dari pesantren itu sebenarnya sudah ada uang gitu loh, uang akomodasi buat naik angkot gitu. Cuman kita ya buat sangu aja, kita inisiatif untuk naik Vespa biar berkesan gitu loh, nyeni gitu loh ya. Karena memang dasaran suka touring Vespa gitu loh. Setelah Basul Masail, saya berencana sama teman-teman itu pulang ke pondok itu lewat jalur yang berbeda, yaitu lewat jalur Lumajang Malang. Kebetulan salah satu teman saya, Soleh Barudin, itu rumahnya di Lumajang. Akhirnya kita muter ya, ini termasuk muter ya. Jadi dari Probolinggo ke Lumajang, kemudian Malang, kemudian kembali ke arah pondok pesantren. Itu pengalaman berkesan. Cuman di dalam itu ada yang paling berkesan ya, Vespa macet mulai dari Lumajang sampai Malang itu jejek itu bahasa Indonesianya itu dorong dengan kaki itu ya. Kalau zaman anak reading itu bahasanya anak reading jejek ya, atau apa itu enggak tahu. Nah, itu mulai dari Lumajang sampai Malang, itu pengalaman berkesan. Kemudian ada lagi yang paling berkesan touring saya itu ya ke Wonosobo, itu yang paling berkesan ya. Jadi kita touring ber-6 Vespa 3 ya. Nah, touring Vespa 3 motor ke Wonosobo. Nah, itu Vespa teman saya Nafis. Kemudian nah itu saya sama Nafis pakai motornya Nafis. Kemudian ada Halim sama Subadar, kemudian ada Sohe sama Ketep sama Sapaat ya. Nah, itu 3 motor itu teman plek Vespa itu. Perjalanan ke Wonosobo kita berangkat itu insya Allah malam takbiran ya, berangkat setelah maghrib kalau nggak sore itu takbiran Idul Adha. Kita rehat pertama itu di Sragen ya, masjid, entah itu masjid Jami atau bukan masjid Jami Sragen. Kemudian kita tidur di masjid di sekitaran jam tengah malam itu kita tidur. Kita gak sadar kalau itu adalah malam takbiran, karena di masjid ya kayak gak ada takbirannya gitu loh, sepi, entah itu sedang istirahat atau gimana. Kita tidur aja, kemudian dibangunkan mas sholat id gitu. Kita kan nggak sadar. Akhirnya kita pindah kan, masih ngantuk kan, kita pindah ke POM. Nah, tidur di POM, akhirnya bangun jam 8 sholat id sudah buyar gitu loh. Ya akhirnya kita tidak sholat id, akhirnya kita lanjut perjalanan. Nah, lanjut perjalanan dari Sragen, Karanganyar, Solo. Kita berhenti di itu Magelang. Jadi kita berhenti di Magelang, di Muntilan kalau nggak salah itu ya, di makamnya Mbah Mat Dalhar Watu Congol itu. Nah, jadi kita rehat di situ dulu. Oh, bukan. Itu perjalanan pulang. Jadi kita langsung dari Sragen Karanganyar itu langsung berangkat menuju ke Wonosobo kalau nggak salah. Wonosobo itu nyampe itu insya Allah sekitaran maghrib. Nah, nyampe maghrib ke Wonosobo. Nah, itu dingin di Wonosobo itu kita beli kopi Purwaceng kalau nggak salah, harganya berapa itu 10.000 atau gimana itu. Nah, itu ya, nyampe di situ kemudian kita pulang, mampir ke rumah siapa gitu loh, lupa aku di Wonosobo. Nah, baru pulangnya mampir di Watu Congol, Mbak Besari Watu Congol. Terus dari situ kita menginap di situ. Besoknya kita perjalanan pagi lewat lintas jalur selatan. Jadi kita langsung menuju ke Ponorogo. Nyampe di Ponorogo itu pukul 2 malam, jam 2 malam nyampe Ponorogo. Nah, pada saat nyampe Ponorogo kita di pesarian Mbak Besari itu istirahat sebentar, kemudian kita lanjut perjalanan nyampe di insya Allah Trenggalek kalau nggak salah, kalau nggak Tulungagung, Trenggalek kalau nggak salah, di POM pokoknya. Kita tidur di POM, kemudian dari POM kita lanjut pulang Blitar, kemudian Malang, Pasuruan gas. Nah, itu pengalaman berkesan. Oke, ini ada di daerah Mejasem ya. Mejasem itu desanya desa Tawangrejo, kemudian kecamatannya Kecamatan Pandaan ya. Ini tempat berburu takjil ya.
Oke, kita cari dulu entah mau beli apa ini ya. Durian, kemudian coklat. Sedikit di sini cuma ya. Ini mau bingung ini mau beli apa ini saya. Tuh, sampai sini saja. Sudah sampai sini. Oke, kita kembali saja ke daerah kita kembali. Kita cari-cari aja dulu bentar. Kayak nggak ada yang serp gitu loh. Tadi sudah beli es, di rumah ada gorengan. Terus kita jalan-jalan aja ya. Nah, lain hari aja kita coba berburu takjil ya. Ini waktu sudah jam 5:30 ini dan kondisi rame ya, antri nanti keburu maghrib ini. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut pengalaman touring saya selanjutnya. Yang menarik itu yang mana ya? Yes, pengalaman touring biasa ya, mungkin ke Banyuwangi. Nah, ke Banyuwangi ini ke rumah saudara saya. Jadi ke Banyuwangi ini touring Vespanya itu nganggur ya. Nganggur itu apa? Iseng gitu loh. Jadi saya itu sama teman saya yang bernama siapa, Hadi tadi itu ya. Yang bernama Hadi itu ya udah malam pulang sekolah. Posisi saya masih mondok ya, jadi masih sekolah madrasah diniyah. Cuman pada saat itu saya bawa sepeda motor, bawa Vespa gitu loh. Jadi pulang dari sekolah Madin kita ngopi sama Hadi. Enak paling ya kita ke Banyuwangi. Ayo kita ke Banyuwangi, ke rumah buyut atau mbah saya di Banyuwangi. Ayo gas gitu katanya Hadi. Ya udah berangkat gitu loh. Nah, jadi berawal dari sebuah ajakan iseng, Hadi gas. Kebetulan pada saat itu punya sangu ya, punya uang buat beli bensin sama uli samping, mau beli rokok gitu cukup. Ayo gas nah, gitu. Jadi berawal seperti itu, iseng-iseng saja. Sampai Banyuwangi, kita ke Pulau Merah. Kan rumah mbah saya itu ada di daerah Pulau Merah gitu loh, dekat dengan Pulau Merah, hanya beberapa kilo itu. Kemudian ada lagi ke Baluran juga sama. Kalau ke Baluran ini agak direncanakan sih, jadi ke Taman Nasional Baluran ya, sama-sama Banyuwangi cuman beda jalur ya. Kalau tadi kan Banyuwangi yang Pulau Merah itu kan lewat Alas Gumitir ya, jadi lewat Jember. Kalau yang Baluran ini kan enggak, ada di Python lurus terus itu Situbondo, lihat Situbondo, Pasir Putih itu lewatnya. Nah, ke Baluran itu dua motor ya, satu Vespa sama satu Vario teman saya. Itu ke Baluran. Terus apa lagi ya? Ya ke Bromo. Nah, kalau ke Bromo bawa Vespa, oh ya sering itu. Awal-awal punya Vespa itu sering saya ke Bromo, karena rumah saya kan jalur Bromo gitu loh, jadi dekat sekali dengan Bromo, sekitar 1 jaman sudah nyampe Bromo. Jadi saya juga tahu jalur-jalur rahasia itu tahu. Nah, makanya sering saya ke Bromo naik Vespa itu sering, apalagi dulu sebelum punya Vespa naik Mio, Vario itu sering lah, tidak terhitung. Semenjak saya menikah ini ya wis jarang saya ke Bromo, itu jarang sekali. Oke, itu pengalaman touring saya. Ya masih banyak sebenarnya, cuman saya lupa gitu loh. Banyak saya touring itu banyak ya, yang dekat-dekat ya banyak. Kediri itu sudah 2 kali, yang di Kediri Festival Vespa itu ya, di apa itu stadion apa lupa saya itu. Kemudian di Wajak Malang, siapa? Dia di Wajak Malang itu sering gitu loh. Jadi lupa saya kalau diceritakan satu-satu. Intinya saya touring itu sering gitu aja, semenjak punya Vespa itu sering. Nah, semenjak saya nikah ini sudah nggak pernah keluar itu. Aktivitas saya ya wis aktivitas ke Pondok Ngala, SMK itu aja. Paling sering bawa Vespa deket-deket gitu, bawa Vespa. Nah, sekarang Vespa saya itu masih opname. Nah, ini saya masih butuh info trommel ya, trommel belakang ini dol untuk Vespa saya. Jadi masih belum bisa dipakai sementara untuk ngevlog ya. Jadi ngevlog sementara kita pakai PCX 150 ini aja ya. Oke. Tuh. Oke, sekarang kita OTW ambil es ya.
ambil es, kemudian kita pulang nih ke rumah. Sudah mau adzan maghrib ini soalnya. Nanti saya lanjutkan lagi. Sekarang tak ambil es dulu ya. Jadi jangan lupa ya, ke teman-teman kalau mau bertanya tentang apa saja silakan tulis di kolom komentar aja, nanti saya ulas sambil ngevlog seperti ini. Oke ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nyetriko Embong.